Perdebatan tengah menghinggapi industri properti dan masyarakat menyusul kabar draft peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur batasan luas tanah dan rumah subsidi. Menteri PKP Marwar Sirait menegaskan bahwa aturan ini masih dalam tahap penyusunan dan terbuka untuk masukan. Namun pro dan kontra tak terhindarkan, terutama di kalangan pengembang dan pemerhati perumahan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mempertimbangkan untuk mengurangi luas rumah subsidi. Hal ini tertuang dalam draft keputusan Menteri PKP nomor /KPTS/M/2025. Draft memuat usulan perubahan pada ukuran minimal rumah subsidi di perkotaan dengan luas minimal 18 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi. Ketua Umum Real Estate Indonesia, Rey Joko Suranto, menyadari potensi perubahan regulasi itu karena semakin mengecilnya lahan. Kita melihat bahwa dari draft itu memang agak mengagetkan, tapi kita memahami kenapa. Karena memang saat ini isunya itu ada dua, ada isu backlog, masyarakat belum memiliki rumah. Yang kedua isunya adalah affordable, di mana harga tanah, kemudian keberadaan tanah ini kan semakin kecil, harga tanahnya semakin tinggi, sehingga keterjangkauan itu menjadi isu tersendiri. Bahwa adanya draft ini sesuatu yang dilatar belakangi itu pastinya. Meski demikian, Joko tak secara gamblang menolak atau menyetujui. Namun ia menilai lebih baik jika pemerintah mengikuti ketentuan yang ada dengan riset yang mendalam. Riset Indonesia, saya sebagai Ketua Umum memandang minimal ada 3 hal. Proper secara ketentuan, proper secara kelayakan, proper secara keterjangkauan. Sehingga antara problem yang ada sama solusi yang mau dikerjakan bersama ini bisa related begitu. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengatakan pemangkasan luas rumah subsidi berpotensi memicu sejumlah dampak negatif. Kali 9 berarti harus ditambah. Nah, nambah ke depan pasti akan potensi kumuh. Nambah ke atas, teman-teman MBR itu kalau konstruksi ke atas itu biayanya mahal. Nah, itu jadi dilema. Tapi ini kan niat baik pemerintah bagaimana ini meluaskan cakupan. Menurut Junaidi, ketentuan batas minimal luas rumah subsidi di dalam draft aturan Kementerian PKP hanya cocok diberlakukan di kota-kota besar saja. Mungkin kalau saya ngasih masukan, wilayah perkotaan ya tetap dipertahankan kepada vertikal saja, hunian vertikal untuk wilayah perkotaan kota-kota besar. Nah, kalau untuk di daerah-daerah, saya pikir budaya masyarakat kita itu masih menginginkan rumah adanya halaman. Nah, itu. Cuman bagaimana mungkin karena luasannya terlalu besar, ya tolong pemerintah punya kebijakan supaya nggak terlalu banyak memakan lahan, misalnya katakan lahan-lahan yang bukan untuk perumahan, itu bisa di luasan tanahnya agak dikecil. Karena selama ini 60 sampai 200 meter persegi ya selama ini. Nah, mungkin ada kebijakan apa, ya kan? Tapi kalau untuk 25, saya pikir di kota besar pun juga nggak bisa dapat harga rumah segitu, 25 meter persegi. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Daniel Mutakin Syafiuddin, menilai ketentuan batas minimal luas rumah subsidi di dalam draft aturan terbaru Kementerian PKP tidak dapat diberlakukan di seluruh wilayah di tanah air. Kalau bicara lokasi memang, kalau untuk wilayah perkotaan yang tanahnya juga relatif
mahal, mungkin itu bisa menjadi solusi, mungkin ya untuk wilayah perkotaan. Tapi untuk di daerah wilayah-wilayah di daerah bukan di sekitaran kota yang relatif permasalahan harga tanah juga belum setinggi wilayah perkotaan, ya tentu saja ini juga Pak Menteri dalam hal ini sebagai Kementerian Teknis juga harus bisa memilah-milah juga. Ketika misalkan di wilayah Jakarta, Bekasi atau wilayah ibu kota sekitarnya tanahnya mahal, itu bisa diaplikasikan. Tapi untuk wilayah-wilayah seperti di Jawa Barat contohnya, di dapil saya Indramayu, Cirebon yang tanahnya juga belum begitu tinggi, ya itu tidak bisa, jangan rujukan itu menjadi sesuatu yang rigid gitu seperti itu. Daniel memandang program 3 juta rumah harus melibatkan semua pihak agar rakyat tidak dirugikan. Yang pasti ini program yang baik. Pak Prabowo, Pak Presiden menyampaikan program 3 juta rumah ini baik. Jadi mensukseskan program ini tidak bisa one man show. Harus semua pihak terlibat, harus semua pihak memahami apa yang menjadi permasalahan. Harus semua pihak paham bahwa kondisi-kondisi ini ketika harus disukseskan, semuanya harus punya perspektif yang sama. Bahwa program ini peruntukannya adalah untuk rakyat. Program ini peruntukannya untuk masyarakat yang kurang mampu, yang belum memiliki hunian. Dan itu kan baik kementerian, lembaga legislatif, dalam hal ini DPR, kemudian pihak-pihak lain, ini semuanya harus terlibat. 12 Juni 2025, Menteri PKP Marwarar Sirait menggelar uji publik terhadap konsep rumah diperkecil menjadi 25 meter persegi untuk luas tanah dan 14 meter persegi untuk luas bangunannya. Ukuran ini lebih kecil dari aturan saat ini dengan luas tanah minimal 60 meter persegi dan luas bangunan minimal 21 meter persegi. Rumah subsidi yang diperkenalkan dirancang dalam 2 pilihan tipe, yakni 1 kamar tidur dan 2 kamar tidur. Untuk bangunan 14 meter persegi hanya 1 kamar tidur, sementara yang 2 kamar tidur memiliki luas bangunan 23,4 persegi dan luas tanah 26,3 persegi. Meski sudah dipamerkan, Marwarar menegaskan bahwa desain belum merupakan keputusan final dan akan terus dikembangkan berdasarkan masukan publik. Ini terbuka kan, ini draft ya. Draft itu beda dengan sosialisasi. Ini draft yang untuk dapat masukan. Saya ngapain terusin lagi program ini kalau misalnya milenial banyak yang nggak setuju. Ya kan, itu namanya saya mengada-ngada. Bikin program yang nggak bermanfaat bagi anak muda. Nah, karena saya dapat laporan dari para pengembang, dirjen juga ya, kebanyakan dari diskusi-diskusi anak muda memang rumahnya nggak apa-apa, nggak terlalu besar, tapi jangan terlalu jauh dari kota. Ya. Nah itu dari aktivitas. Benar nggak itu input yang kami terima? Bahwa kebanyakan milenial lebih senang rumahnya jangan terlalu jauh dari tempat kerja, dari kota, dan tidak apa-apa, tidak terlalu seperti di bawah 60 meter. Tetapi yang penting layak huni. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.